Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Apriliani dan rekan saya Reja Tania. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang fragmentasi. Baiklah, kita langsung saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada pengertian. Fragmentasi adalah sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Selanjutnya yaitu kondisi agar proses fragmen tersebut benar. Yang pertama ada completeness, yaitu sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Yang kedua, reconstruction. Sebuah relasi dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Yang ketiga yaitu disjointness. Data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Selanjutnya ada aturan untuk pelaksanaan fragmentasi. Yang pertama, fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan dengan transaksi yang terdapat dalam database. Yang kedua, fragmen harus terpisah dan gabungan dari fragmen-fragmen tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragmen. Yang ketiga, fragmen yang terbesar adalah keseluruhan tabel. Fragmen terkecil merupakan sebuah record. Selanjutnya ada kelebihan fragmentasi. Yang pertama, kebiasaan umumnya aplikasi bekerja dengan tabel views dibandingkan dengan semua hubungan data. Yang kedua, efisien data disimpan dekat dengan yang menggunakan. Yang ketiga, keamanan data yang tidak dibutuhkan oleh aplikasi. Yang keempat, meningkatkan konkurens atau paralelisme. Selanjutnya, kekurangan fragmentasi. Yang pertama, kinerja menurun. Kinerja dapat menurun karena data tersebar dan butuh proses untuk penggabungan kembali. Yang kedua, integritas terganggu. Integritas dapat terganggu dikarenakan kegagalan pada salah satu site database server. Nah, itulah materi dari saya selanjutnya oleh rekan saya Reja Tania. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktekkan contoh kecil dari fragmentasi data. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, fragmentasi data itu yaitu proses pembagian atau pemetaan database, di mana database-nya itu dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris, yang kemudian disimpan di dalam set atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Data yang telah dipecah-pecah masih memungkinkan untuk digabungkan lagi dengan maksud untuk kelengkapan pendataan. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan contoh sederhana fragmentasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah database, yaitu database Tukukwe. Nah, di sini ada 5 tabel ya. Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel pelanggan, yang ketiga tabel pembelian, yang keempat pembelian produk, dan yang kelima yaitu tabel produk. Nah, ini yaitu tabel admin. Di tabel admin itu ada ID admin, username, password, dan nama lengkap. Di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, dan telepon pelanggan.
di tabel pembelian ada ID pembelian, ID pelanggan, tanggal pembelian, dan total pembelian. Nah, di tabel pembelian produk ada ID pembelian produk, ID pembelian, ID produk, dan jumlah. Nah, untuk tabel produk, maaf agak lama. Nah, di tabel produk ini isinya ada ID produk, nama produk, harga produk, dan deskripsi dari produk itu sendiri. Nah, sekarang kita coba ya untuk membuat fragmentasi pada database ini. Nah, kita coba buat query-nya di sini ya. Untuk menjoinkan ya, langsung saja kita coba tulis pembelian join pembelian ID pelanggan. Nah, ini. Nah, di sini itu kita sedang coba menjoinkan tabel pembelian dan tabel pelanggan. Nah, ini untuk nilainya yaitu pelanggan.id pelanggan. ID pelanggan. Kita coba tampilkan. Nah, dua tabel tersebut sudah terhubung ya. Nah, jadi hasilnya itu jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat query baru. Ini kita coba untuk menampilkan 3 tabel saja. Kan di sini ada 5 tabel, tapi di sini kita coba untuk menampilkan 3 tabel. Kita buat lagi query-nya di sini ya. Oh iya, mohon maaf, salah query-nya. Select ID
Oke. Harga produk from produk group by ID produk. Kita coba tampilkan ya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan 3 tabel. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan produk yang harganya itu 100.000. Nah, kita coba seperti cara sebelumnya, yaitu masuk ke SQL. Kita buat query-nya di sini. Select from produk where harga produk like baik 100.000. Nah, begitu ya. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Kita berhasil menampilkan produk yang harganya 100.000. Tuh ada cheesecake, coklat, Swiss roll cake, dan vanilla soup cookies. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.